ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Arifin, mahasiswa Unisnu Jepara, Prodi Hukum Keluarga Islam, semester 5. Kalau 5 bulan lagi semester 6, setelah itu semester 7, reguler 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kasus yang sempat viral, yaitu kasusnya Rizky dan Bilar mengenai KDRT. Lesti melaporkan kepada pihak kepolisian atas dugaan penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga. Jadi sering sekali kekerasan di dalam rumah tangga terjadi, sehingga ketidakharmonisan di dalam rumah tangga tidak tercapai. Dan banyak sekali korban-korban para istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, tidak hanya Lesti. Beruntung sekali Lesti ini artis terkenal, jadi bisa melaporkan kepada kepolisian. Bagaimana kalau ini terjadi kepada masyarakat biasa yang tidak terkenal, tidak berani mengungkap, jadi hanya bisa menerima, pasrah, dan begitu saja. Ini kan tidak bisa dibiarkan, karena ini termasuk tindak kejahatan pidana. Dan bagaimana fikih jinayah menanggapi hal ini? Apakah di dalam hukum Islam juga melindungi perempuan, yang tentunya Islam ini rahmatan lil alamin, sangat menjunjung tinggi hak-hak perempuan. Jadi di dalam fikih jinayah juga membahas mengenai hukum rumah tangga, hukum perkawinan, dan hukum-hukum yang lain, termasuk di dalam fikih jinayah membahas mengenai hukum pidana, yaitu hukum mengenai sesuatu yang dilarang untuk dilakukan dan merugikan orang lain. Dan bagaimana KDRT ini menurut fikih jinayah, apakah masuk ke dalam jarimah yang mana? Kan begitu. Sebelumnya jarimah ini ada dua, yaitu jarimah yang berlaku surut dan jarimah yang tidak berlaku surut. Kalau jarimah yang tidak berlaku surut ini artinya yaitu jarimah yang terjadi atau hal-hal yang terjadi, sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf tidak bisa dianggap sebagai sesuatu jarimah karena belum ada nas yang melarangnya pada saat itu. Contohnya yaitu menikahi ibu tiri, karena pada saat itu jauh sebelum Islam belum ada ayat yang turun mengenai hal tersebut. Maka setelah itu turunlah Quran surat An-Nisa ayat 22 yang bunyinya, dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, kecuali pada masa yang telah lampau. Setelah itu ada jarimah yang surut atau yang sudah diatur oleh nas Al-Quran. Yang pertama adalah jarimah hudud. Ini di dalam beberapa kasus dijelaskan di dalam Al-Quran. Salah satu diantaranya surat An-Nur ayat 2 yang melarang hukum syarak dengan cara didera atau dipukul atau dijilid atau dilempari dengan batu hingga mati atau dirajam. Sanksi tersebut dapat pula berupa dipotong tangan, lalu sebelah atau keduanya, atau kaki dan kedua kakinya, tergantung pada kesalahan yang dilakukannya. Hukum had ini merupakan hukuman yang maksimal bagi suatu pelanggar tertentu setiap hukumnya. Yang terkena jarimah ini biasanya perbuatan perzinahan, qadah atau menuduh perbuatan zina, ini sangat berbahaya sekali. Terus minum minuman keras, pencurian karena merugikan orang lain, perampokan, pemberontakan, dan murtad. Selanjutnya ada hukum kisos, adalah pembalasan yang setimpal atau sama atas
pelanggaran bersifat pengrusakan badan atau menghilangkan jiwa seperti yang ada dalam firman Allah. Lalu ada diyat, yaitu denda yang wajib dibayarkan berupa uang maupun barang oleh seseorang yang terkena hukum diyat sebab membunuh atau melukai hal tersebut. Lalu ada hukuman takzir, yaitu hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya di dalam Al-Quran dan hadis, yang bentuknya sebagai hukuman yang ringan menurut hukum Islam. Pelaksanakan hukuman takzir ini diserahkan sepenuhnya kepada hakim Islam. Hukum takzir diperuntukkan bagi seseorang yang melakukan jinayah atau kejahatan yang tidak atau belum memenuhi syarat dihukum had. Lalu kemudian kenapa jarimah ini ditetapkan? Kenapa mesti ada hukuman? Kan begitu. Nah, pada jarimah yang berat sangat berbahaya. Kalau tidak diadakan hukuman, maka kejahatan akan terus dilakukan. Karena Muslim ini sangat melindungi oleh para pengikutnya, sehingga jarimah ini ditetapkan agar tidak menimbulkan kekacauan atau kehebohan di kalangan umat Muslim. Salah satu pendukung mazhab Maliki yang terkenal, 5 unsur pokok dalam mewujudkan kemaslahatan manusia adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Pada akhirnya berkesimpulan bahwa ada 5 kebutuhan pokok bagi manusia tersebut menempati suatu yang qat'i atau niscaya dalam arti dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karena itu dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara 5 unsur pokok itu, 3 peringatan maqasid asy-syariah atau tujuan syariah. Pertama, tujuan primer maqasid al-alaitrusya, kedua tujuan sekunder, dan ketiga terpenuhinya tujuan tersier. Atas dasar inilah maka hukum Islam dikembangkan, baik hukum pidana, hukum perdata, hukum ketenagaan, hukum politik, maupun hukum-hukum yang lainnya. Dan kembali lagi kepada kasus KDRT, kasusnya Rizky Bilar dan kasus-kasus yang lainnya, kasus KDRT yang lainnya. Bagaimana supaya kasus KDRT ini tidak terjadi lagi? Maka diperlakukanlah hukum jarimah ini agar wanita ini benar-benar terlindungi dan tidak ada laki-laki yang main tangan, main pukul, main tendang, main cekik, dan main yang lainnya. Selanjutnya, apakah hukuman yang pantas bagi pelaku KDRT menurut fikih jinayah atau di dalam pidana Islam? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Dia tidak bisa lurus untukmu di atas satu jalan. Bila engkau ingin bernikmat dengannya, maka engkau bisa bernikmat dengannya, namun padanya ada kebengkokan. Jika engkau memaksa untuk meluruskannya, engkau akan memecahkannya, dan pecahnya adalah talaknya. Hadis riwayat Muslim. KDRT dalam Islam terhadap seorang perempuan juga dilarang karena bertentangan dengan hukum Islam. Tentu saja sangat bertentangan sekali, khususnya tentang kehidupan dan akal, dan perintah Al-Quran tentang kebenaran dan perbuatan perlakuan baik laki-laki. Terkadang para suami atau para laki-laki ini salah perspektif mengenai hak menjadi suami. Jadi suami ini bisa sewenang-wenang terhadap perempuan. Bukan begitu. Kadang juga ada yang salah mengartikan ayat. Misalnya di dalam surat Quran An-Nisa ayat 34 yang artinya laki-laki atau si suami itu pelindung bagi perempuan, istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagaimana lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suami tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar.
Quran surat An-Nisa ayat 34. Nah, jadi pada ayat ini secara khusus membahas masalah hukum nusyuz yang secara kontroversial diterjemahkan sebagai ketidaktaatan seorang istri, pembangkangan secara terang-terangan atau kelakuan buruk. Ini penting karena prinsip umum yang digunakan adalah bahwa seorang istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari suami sesuai dengan pedoman hukum Islam. Konsekuensi dari nusyuz tersebut adalah istri diperbolehkan untuk khulu atau menggugat cerai terhadap suami. Akan tetapi jika di dalam kasus KDRT Islam tersebut bisa membahayakan si istri, maka pengadilan bisa menjatuhkan talak tanpa adanya khulu dari istri. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi, sering sekali. Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga. Berbagai bentuk kekerasan rumah tangga yang terjadi tentu saja ini menimbulkan berbagai dampak negatif bagi diri korban dan bagi si istri. Bukan hanya dari fisiknya tapi juga dari pikirannya. Ini tentu akan terbayang-bayang sampai ke mana-mana, sampai kapanpun, karena wanita ini yang dibawa adalah perasaannya. Bagaimana laki-laki bisa sampai tangannya bertindak, bukan hanya ucapannya, bahkan dari ucapan saja biasanya wanita itu sudah bisa terluka hatinya, apalagi kalau dengan tindakannya, apalagi kalau sampai terluka fisiknya, itu akan sangat melukai sekali. Menurut hukum pidana Islam, tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan mudarat dan merugikan keselamatan istri. Oleh karena itu termasuk dalam perbuatan jadma. Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, perihal yang berkenaan dengan kekerasan rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A Undang-Undang PKDRT adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Adapun sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT adalah berupa adanya dua bentuk alternatif sanksi, yaitu penjara dan denda atau bayar diat. Sedangkan menurut fikih jinayah, dengan diberlakukannya sanksi dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT tersebut merupakan takzir yang sebagai pengganti dari kisos atau diat tadi. Sanksi hukum tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga tersebut terdapat dalam pasal 44 ayat 1 sampai 4 yang mengandung dua jenis hukuman takzir, yaitu takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti hukuman penjara, dan hukuman takzir yang berkaitan dengan harta benda, yaitu denda atau membayar diat. Jadi seperti itulah kasus pembahasan mengenai tindak pidana KDRT yang saat ini masih terjadi di mana-mana, bukan hanya di infotainment yang tersorot kamera, bahkan di pelosok-pelosok desa juga terjadi. Karena tidak ada yang meliput, jadi tidak diliput, dan ya memang tidak diliput karena tidak diliput. Oleh karena itu, sebagai seorang suami hendaklah tidak beringan tangan, tidak beringan mulut juga. Kalau bisa istri itu dijaga supaya tidak terjadi tindak pidana KDRT, karena KDRT itu sesuatu yang sangat memalukan bagi laki-laki, karena pada dasarnya wanita itu harus dijaga, dinafkahi dan dilindungi, bukan malah dilecehkan, dikeraskan dan lain sebagainya, sehingga bisa menjadi masuk ke ranah pengadilan dan pada ujung-ujungnya mendapatkan hukuman.
Mungkin itu dari saya, walaupun sekarang Lesti dan Bilar sudah berdamai. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi